kalau ada cewek Iya. masih single di usia 30-an ke atas, pasti nih cewek problematik gitu, kayak ada something in them yang kayak yang bikin kita tuh masih single Nah gitu. kalau ya istilahnya kalau kita pengen apa ya, jodoh yang setingkat mana ya kita tuh udah di mana gitu. Iya Jadi kan iya kita harus iya. ngukur juga nih. Bener bener Kan bener. katanya tahu tempe is good but tahu diri is better. Saya baru ngobrol sama kamu 15 menit, tapi saya tahu sih alasannya. Kebayang nggak lo, Wow. betapa anxious-nya lo jadi gue duduk di situ gitu kan. Wah apa nih gue mau di-judge apa? Ketika ketemu orang yang tepat, energi alfanya tuh turun banget. Konteks standar TikTok, katanya cewek-cewek zaman sekarang tuh nyari cowok standar TikTok dalam artian sempurna. Halo semuanya, balik lagi di episode ketiga Coffee with Bestie bersama The Love Story. Nah, di playlist yang satu ini tuh sebenarnya teman-teman cuma akan dengerin aku ngobrol bareng teman-teman aku aja tentang topik seputar cinta, pernikahan, dan keluarga. Nah, di episode yang ketiga ini aku akan bahas dua hal penting tentang suka duka mencari jodoh di zaman sekarang, dan akan bahas juga nih topik yang lagi hot terkait standarnya TikTok katanya. Katanya kan standar TikTok tuh ribet, udah bikin cewek jadi jomblo terus gitu. Nah, untuk topik yang satu ini akan seru banget kalau kita bahas bareng teman aku Urai. Halo Kak, say hi dulu dong. Halo. Ya, jadi Kak Urai ini teman workout ya, teman workout dari Temen zaman nongkrong ya. teman nongkrong gitu. Dan kalau kita habis workout tuh suka ngobrol yang diobrolin cowok juga, salah satu topik favoritnya kita gitu. Nah, Kak, for starter gitu ya. Aku Ya. kan pernah dengar nih dari kamu bahwa sebenarnya dulu tuh kamu punya target pengen married sebelum usia 30 tahun, Iya. before 30. Bisa ceritain nggak sih apa latar belakangnya? Kenapa harus 30 gitu? Waktu itu kayaknya Mhm. karena pergaulan juga ya, teman-teman juga kali ya, Oh, oke. terpengaruh itu dan itu tuh kayak kepikirannya zaman kuliah gitu Mhm bahwa, mhm. "Ah nggak mau ah, pengennya pokoknya sebelum 30," kayak gitu. Mmm, Pengennya cepet-cepet, abis itu lama-lama kok ngeliat orang-orang mmm, banyak juga yang maksudnya ya sebelum mmm. 30 juga Udah married? udah married tapi Mmm, ya, in some point juga either not happy atau mmm. akhirnya, berpisah gitu ya Mhm mhm, dengan mhm, pasangannya mhm, gitu kan. Dan ya nggak end up juga bahagia gitu, mhm, maksudnya mhm, nggak jadi parameter bahwa nikah sebelum 30 itu ternyata mhm, happy gitu mhm kan, mhm, gitu. Jadi kayak waktu itu tuh emang, ya namanya juga kayak masih labil kali ya, anak-anak gitu mhm, kan, terpengaruh mungkin teman-teman kayak mhm, gimana, udah banyak yang nikah gitu mhm, kan, terus kayak, "Ah nggak mau jangan sampai deh nikah sebelum 30," gitu. Tapi ternyata setelah dilewatin justru malah kayak mhm, bersyukur loh, at some mhm. point aku malah bersyukur Oh, bahwa kenapa tuh? aku tidak memilih untuk apa istilahnya Buru-buru? itu, buru-buru ya, Mhm mhm. buru-buru untuk memutuskan, untuk ya udah, nikah aja dengan Siapa aja yang mau siapa sama aja, kita maksudnya gitu? bukan hanya Ya siapa aja yang mau sama kita, ya. tapi kayak ya udah yang pada saat itu misalnya lagi deket, ya udah deh itu Mmm. aja yang kita nikahin gitu kan, tanpa Oh, melihat oke. bahwa istilahnya ada beberapa hal yang mungkin potentially, Mmm, menjadi ketidakcocokan yang, major gitu ya mhm, di, mhm, hubungan kita gitu, oke. gitu sih. Nah, sebelum kamu sampai ke realization itu ya, Heeh. boleh cerita nggak sih udah se-effort apa kamu untuk ngejar target married before 30? Sebenarnya sih aku dibilang Mmm, effort banget yang gimana tuh, mmm, eee, biasa aja sih mmm, sebenarnya. Ya, mmm. I also, apa namanya, eee, enroll di dating app juga gitu kan. Dating app? Ya beberapa dating app juga aku sempet nyobain gitu kan. Oke Ya tapi oke. kan memang kayaknya not into it juga dan Mmm, nggak kayaknya not for me juga lah gitu kan. mmm, mmm, Kayak nggak pernah ada yang klik lah di antara dating mmm, app itu gitu. Jadi kayak kayaknya not for me deh gitu. Jadi oke. tapi ya habis itu ya selain itu juga kan, untuk effort cari jodoh kan banyak ya gitu Iya ya. Maksudnya iya iya. kalau, salah satunya juga kita harus fokus ke diri sendiri juga sih gitu. Mmm, Kayak ya self upgrade gitu mmm, kan. Gimana kita ningkatin value kita kalau ya mmm, istilahnya kalau kita pengen apa ya, jodoh mmm. yang setingkat mana ya kita tuh udah di mana gitu. Iya Jadi kan iya kita harus iya. ngukur juga nih. Bener bener Kan bener. katanya tahu tempe is good but tahu diri is better. Oh, oke. Gue baru Jadi denger tapi interesting. ya, but ya I think, Iya, it's very relevant ya mmm, to us, yang mungkin, single-single yang semuanya sekarang lagi, mmm, looking for a partner gitu mhm, ya. Itu mmm. sih gitu bahwa Iya betul sih. Banyak ya di antara kita nih yang masih singles. Kita tuh fokus banget nyari Mister Right, tapi lupa ngelihat diri sendiri kita udah jadi Mrs. Right atau belum gitu kan.
Kayak aja. Iya, betul betul. Jadi kalau balik lagi bahwa nggak kita nggak nyari istilahnya yang nggak usah nyari, oh kita gini 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 gini, tapi ya kita fokus aja perbaiki diri, bagaimana kita upgrade misalnya sekolah lagi, atau misalnya kita nambah skill, atau kita memperhatikan kesehatan diri kita, kayak kita suka workout bareng. Oh iya benar. It's a part of that. Part of that lah Iya, ya iya. gitu kan. Dan itu kan juga mental health kita tuh istilahnya, karena kan ketika kita punya partner itu kan kita bukan hanya apa ya namanya istilahnya tuh, bukan hanya dia bakal nurutin kita kan, tapi kita juga harus ada yang pasti kita akan sacrifice dan kompromi lah istilahnya gitu sama dia gitu. Makanya I think ini a certain maturity juga untuk itu gitu, yang mana tentunya kalau misalnya kita nggak punya mental health yang apa namanya Yang oke, yang stabil lah ya gitu, walaupun ya pasti semuanya gak ada yang ada up and terusnya down. stabil, pasti ada Iya, up and down gitu ya. Iya. Tapi basically we know how to manage lah ya gitu. Tapi ngedenger kamu ngomong kayak gini ya, aku tuh jadi suka gemes tau gak? Society itu suka beranggapan gini, kalau ada cewek masih single di usia 30-an ke atas, pasti ini cewek problematik gitu. Kayak ada something in them yang kayak yang bikin kita tuh masih single gitu kan. Dan dulu aku pertama kali nyadar teori itu nggak benar itu waktu usia aku bahkan masih kayak 22 atau 23. Wow. Ya jadi So early. So early. Jadi aku tahu itu nggak benar. Tahu nggak kenapa? Jadi Why? itu kan aku kerjanya auditor. Ya kan. Ada salah satu orang di klien, perusahaan klien itu terkenal di satu audit firm kita, nggak satu audit sih, satu tim gitu ya. Ini orang tuh nyebelin banget gitu. Nyebelin banget. Jahatnya tau gak sih? Judes ya, mungkin dia kesel ya diminta-mintain data, tapi judesnya tuh judes yang nusuk gitu kan. And then someday aku ketemu dia, aku baru sadar dia tuh hamil. Hamil, berarti udah nikah dong ya kan. Terus aku mikir, berarti nggak bener lah gitu kan kalau orang tuh single karena bermasalah. Buktinya orang yang bermasalah aja bisa nikah punya anak. Jadi ternyata parameternya itu ya. Iya kan? Saya pikir sebaliknya gitu. Iya, jadi nggak juga gitu. Jadi nggak sesimpel kalau orang tuh belum married karena punya masalah kepribadian, nggak sesederhana itu. Karena buktinya orang yang punya masalah kepribadian pun bisa nikah dan bisa awet-awet aja. Bisa gitu aja, kan. bisa banget. Karena in my environment juga banyak beberapa yang memang ada yang nggak cewek doang, yang cowok juga ada beberapa yang memang sudah cukup mature tapi belum nikah. Tapi I think ya marriage balik lagi itu adalah pilihan hidup ya gitu. Whether you want to take it or not, itu kan sangat private ya, dan tiap orang juga punya perjalanan masing-masing gitu kan. Balik lagi sih ke situ sih. Jadi kayak dibilang bermasalah sih enggak juga, karena kan setiap orang punya ini yang berbeda ya, pilihan berbeda, jalan hidup yang berbeda gitu. Enggak semuanya juga apa namanya punya jalan hidup yang sama. Dan makin sebenarnya tuh juga makin kalau kita lihat ya makin istilahnya makin bertambahnya umur, walaupun memang kadang-kadang nggak sejalan ya umur dengan kedewasaan gitu ya. Cuman makin bertambahnya dewasa orang itu tuh akan makin selektif, karena apa? Kayak makin istilahnya tuh ya, kan makin pinter nih untuk menyeleksi mana yang memang sincere, mana yang memang apa namanya good for them. I think ya istilahnya kalau lu nggak nambah benefit atau value ke dalam hidup gua, then why should I have you gitu kan? Benar. Why should I have you in my life gitu kan? Karena ya kalau kita lihat sekarang memang istilahnya banyak lah di luar sana. Ya kalau kita lihat standar TikTok lah apa segala macam. Berarti bukan hanya di standar TikTok, tapi di TikTok juga banyak berita mengenai yang gak enak-enak lah tentang medis, apalagi yang baru-baru ini ya, baru-baru kemarin kayaknya gitu kan, rame gitu kan. Nah jadi ya nggak semuanya itu kayak ya indah-indah aja gitu. Jadi kayaknya makanya makin dewasa tuh pasti makin banyak yang dipertimbangkan sih. Itu sih. Dan ini masalah opini publik ya, bahwa kalau kita tuh masih single di usia segini, deket sama cowok tapi nggak pernah jadi sampai ke pernikahan, itu adalah salah di kitanya. Itu tuh pernah bikin aku lumayan terpukul sih. Pernah sampai depresi at that time, sampai aku tuh psikolog udah nggak mempan, karena psikolog kan nggak bisa ngasih obat kan. Jadi disuruh ke psikiater, di psikiater, terus pertanyaan pertama ketika aku duduk di depan psikiaternya, apa yang salah dari diri saya ya dok? Aku tuh sampai nanya kayak gitu, kenapa
orangnya beda-beda, kepribadiannya beda-beda, sukunya beda-beda, penampilan fisik beda-beda gitu ya. It's a totally different man, tapi nggak pernah berhasil. Kan kalau selalu kayak gitu, berarti masalahnya kan di aku ya dok, bukan di merekanya. Karena it never work out with anyone gitu. Jadi, dan dokternya said something sih yang bikin aku tuh ngerasa lega sih. Waktu itu dokternya bilang, saya baru ngobrol sama kamu 15 menit, tapi saya tahu sih alasannya. Kebayang kalau berat betapa anxiousnya lo jadi gue duduk di situ gitu kan. Wah apa nih gue mau dijudge apa. Tapi apparent tuh bukan, not really a judgment. Tapi dia bilang gini, Mbak pernah denger definisi alpha woman? Dia bilang gitu. Oh iya, saya tahu dok, karakteristiknya manusia tuh by default ada yang alpha, beta, omega, something like that gitu kan. Gamma. Kalau nggak salah ada gamma. Ya, apa? Gamma kalau nggak salah ada ya? Ada ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya kan yang paling dominan personalnya alpha gitu kan. Oh iya dok, saya tahu sih gitu. Kayaknya saya emang termasuk yang alpha ya dok, is that the problem? Aku tanya kayak gitu kan sama dokternya. Dan dokternya bilang, mayoritas, jadi dia ini kan spesialis couple therapy, pasangan suami istri. Dan itu rumah sakit yang very fancy, it's at SPI. So you know how expensive the hospital. Jadi itu memang kan ya bukan klien, apa sih, pasiennya dia, karena dia kan dokter. Itu ya pasti orang-orang dari keluarga yang berada gitu. Nah dari kelas ekonomi ini, middle up ini, mayoritas penyebab mereka sampai datang ke couple therapy karena perempuannya, istrinya itu alpha. Gitu. Dia bilang memang itu adalah kayak ujiannya alpha female dalam hal romantic relationship, jadi kurang beruntung gitu. Kenapa? Karena kita tuh kayak nggak bisa ngebedain sikap kita ketika lagi dealing with other people. Apalagi kalau kita tuh di kantor kayak girl boss gitu ya, udah biasa yang kayak solving the problems, terus manage the team, kayak itu Karifa banget sih. Iya kan? Girl boss. Iya kan, jadi kayak aku tuh ngerasa kayak selalu I have to solve everything gitu. Dan itu ketika itu kebawa ke relationship, unfortunately itu nggak fitting di Indonesia khususnya. Gitu. Jadi di satu sisi maybe it's something in me yang memang itu something in me itu kayak udah melekat di diri aku gitu kan. Tapi di satu sisi I don't really see that a big problem, karena at the same time kalau aku ngomongin karir aku, personal development aku, itu sesuatu yang ngerubah taraf hidup aku dan keluarga gitu. Ya kan? Itu bukan sesuatu yang harus aku kutuk gara-gara gue begini nih jadi jomblo udah mau 40 gitu kan. Gara-gara kerjaan. Gara-gara kerjaan, itu kayak gak bersyukur gak sih kalau sampai ngomong kayak gitu. Like I can give my parents a better life, bisa bawa mereka jalan-jalan, hal-hal seperti itu. Kalau mereka sakit bisa dibawa ke rumah sakit yang bagus gitu. Itu kan needs money. Ya kan, jadi kayaknya kalau dan kenapa aku bahas di sini, just in case you feel the same thing, karena kamu juga dari segi karir kan oke nih gitu. Aduh belum deh, belum kayak Karifa lah. Aduh enggak lah, aku apalagi sebagai pengusaha masih merintis lah. Dan buat cewek-cewek lain yang di luar sana yang juga pernah merasa, jadi mulai menyalahkan career achievements-nya, menurut aku jangan. Karena oke, kita belum punya sesuatu yang dimiliki begitu banyak orang di luar sana, which is marriage. Tapi kita juga punya sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh banyak orang lain di luar sana juga gitu. So I think mungkin banyak yang gak setuju, tapi menurut aku life is fair sebenarnya in a way, karena setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kita selalu punya, mau kita tuh sehebat apapun, akan ada sesuatu yang kita rindukan dari hidupnya orang lain. So I think it's okay, doesn't need to feel small. Dan aku setuju juga tadi yang Kak Urai bilang, it's decision kan at the end of the day gitu. Jadi karena, dan ini juga ada problem with the alpha female, karena kita ngerasa udah comfortable. Karena kita itu kan berusaha untuk dapetin hidup yang kita mau kan. Kita tuh bener-bener make an effort gitu. Effortnya tuh bener-bener jauh di atas rata-rata orang pada umumnya gitu. Jadi kalau sesuatu ada yang kayak belum sesuai keinginan, ya udah gimana caranya supaya bisa sesuai yang kita mau gitu kan. Kayak leading a team lah. Gitu kan kayak gitu. Dan itu memang ya sisi negatifnya ya itu. Gak bagusnya ketika di relationship jadi seperti threatening gitu. Ya, but at the end of the day, ketika kita jadi ngerasa udah comfortable dengan hidup kita karena berhasil living the dream gitu, keinginan untuk meritnya bukannya hilang sih sebenarnya, bukannya hilang, tapi ya tadi ya coming to your point, kalau belum ada yang benar-benar worth it ya kenapa dipaksain gitu kan, karena even us in our little bubble gitu udah kayak comfortable banget.
udah happy banget. Jadi kalau ada someone yang pengen entering our bubble, ya harus bikin bubble-nya tetap happy gitu. Iya gak sih? Iya ya. Tapi mungkin Iya. kalau boleh aku Hmm, komen ya, hmm, mungkin ya, hmm, karena jujur kalau aku sih aku nggak pernah hmm, bertanya gitu ya, hmm, misalnya hmm, aku kurangnya apa ya gitu, hmm, maksudnya hmm, kenapa sampai saat ini belum nikah misalnya gitu ya. Jujur enggak sih hmm, gitu, hmm, maksudnya karena I know my value, I know hmm, my worth gitu kan, hmm, eee, dan aku rasa, eee, nggak tahu sih ya, ini aku sih maksudnya kayak hmm, in my case gitu hmm, ya, bisa jadi juga Arifa tuh memang belum ketemu aja gitu, karena hmm. ketika ketemu orang yang tepat, energi alfanya tuh turun banget. Yeah, that's what I heard from another alpha female I yang udah getting married. Mereka bilang nggak gitu mesti sih. getting married sih, Ya, atau gitu. find someone lah ya. Iya, 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 jadi iya. ketika udah ketemu orang yang Hmm, hmm, maksudnya kayak tepat tuh memang, menurut aku sih, hmm, alpha energinya itu hmm, tone down banget, hmm. Karena akan emang tone down. always leading tuh capek loh. Ya Iya memang kan, capek makanya. kan? Iya. Makanya sampai gini ya, walaupun aku tuh dominan, tapi kalau aku traveling sama keluarga, aku biarin adik-adik aku atau papi aku itu ngatur the whole trip. Aku bener-bener Oke, gak nyari hotel, gak nge-booking tiket gitu kayak, oke. iya sampai segitunya. Aku jadi ngerti sih maksud kamu karena memang kadang kayak always leading everything is tiring, exhausting gitu kan. Jadi kadang kalau ada temen nih misalnya traveling berdua, kalau dia mau leading the whole trip ya udah sini booking aja gitu, ntar gue tinggal bayar. Itu ternyata kan emang menyenangkan juga ya. So, Iya makanya iya jadi iya emang kayak iya. menurutku Iya emang iya, ya I get that. mungkin belum Iya nemu yang iya. pas aja. Jadi Mhm, sehingga pas, apa namanya, ketika ketemu itu tuh mmm, ketemu orang yang nggak pas mmm, itu ya jadi alfa alfa energinya tuh keluar terus gitu. betul. Tapi ketika, ketemu orang yang Mmm, pas gitu mmm, mungkin ya nggak berarti harus jadi partner, harus end up nikah mhm dan jadi mhm partner gitu kan mhm, maksudnya tapi, ketika ketemu orang yang misalnya mmm, memang lebih dominan dari kita mmm ya mmm, biasanya rata-rata tuh memang tone down banget, akan tone mmm, down banget sih. iya Kalau iya itu sih aku rasain iya. ya gitu. Tapi emang si psikiater aku juga bilang gitu, dia bilang, "Ah terus gimana dong solusinya Dok?" Gitu kan, aku tanya gitu, "Kamu musti nyari bigger alpha," dia bilang gitu. Terus dia diam gitu kan, ah udah nggak enak nih kenapa dia diam, terus dia bilang gini, "Tapi masalahnya bigger alpha tuh jumlahnya Dikit. dikit." Itu jadi memang kalau kita di marketing Iya, itu funnel-nya paling targetnya itu target audiensnya, iya atau target marketnya iya itu memang, limited gitu iya karena limited. memang certain certain yang, certain people yang bisa, Mmm, fulfill mmm, itu atau iya punya that energy iya, dan kadang-kadang mmm, misalnya kadang ya orang tuh menganggap mmm, kita, matre misalnya atau apa. mmm, Padahal sebenarnya bukan urusan uangnya sih mhm sebenarnya mhm, gitu. Karena, eee, I mean like orang-orang yang punya energi seperti itu, mmm, misalnya kayak aku ya, mhm mhm, mungkin kalau bahas ke tipenya aku mmm, suka, yang ambisius, aku suka mmm, yang sibuk mhm gitu mhm kan. mhm mhm. Terus ya orang-orang seperti itu emang tidak pernah ada yang tidak punya uang gitu loh, Oh, ya iya iya kan? iya iya iya. Jadi jangan Iya dianggap iya, bahwa materinya, ngerti tapi ngerti ngerti. orang yang smart, ambisius, Karismanya beda nggak karismanya tuh sih? Beda. beda. Dan Mhm, terus akhirnya, so I close that therapy session, sama si shrink aku itu with a little bit joke. "Oh dikit ya Dok? Sebentar ya saya hitung dulu. Oh seumur hidup saya kerja sama ratusan sampai ribuan orang kayaknya yang bigger apa cuma satu dan udah married deh Dok. Jadi ya udahlah saya pasrah aja single aja," terus kayak terus and I left the room itu tuh ngerasa lega loh karena oke. for me tadi being alpha female tuh harusnya nggak mesti bikin kita ngerasa itu sebagai sebuah kutukan gitu. It can be a blessing at the same time. Jadi ya why should we feel bad gitu. Jadi hopefully ya kalau memang benar manusia dilahirkan secara berpasangan ya Ya, kan. So he's maybe somewhere out there mungkin nggak tahu ya. lagi di mana gitu kan. Just wait. Dan ya ini juga sih, apa Iya. namanya, apa ya, kalau kita bilang bahwa, Hmm, eee, alfa ya walaupun istilahnya kita bukan sesuatu yang hmm, perlu kita malu atau hmm, apa gitu ya hmm, punya, sebagai alpha women hmm, misalnya gitu hmm, ya, menurut hmm. aku kita juga bukan berarti kita nggak open to feedback ya, misalnya Betul kita betul betul kita banget. perlu
evaluate dan juga improve Mm-mm. juga nih gitu. Mm. Balik lagi ke self improvement gitu Betul, misalnya. betul. Apakah memang kita itu perlu membedakan Mm. mana Mm-mm. ketika kita berinteraksi dengan Mm. pekerjaan, bagaimana di luar Dengan personal, pekerjaan, ya ya betul. personal itu Ya, sih mungkin betul. yang juga kita Itu homework-nya kita lah ya, gitu. perlu, ya Ya. karena ya balik lagi tidak ada yang sempurna. Betul, betul, betul. Ya, nah makanya balik kalau kita ngomongin standar TikTok itu ya, kan katanya, jadi buat teman-teman yang belum tahu konteks standar TikTok, katanya cewek-cewek zaman sekarang tuh nyari cowok standar TikTok dalam artian sempurna gitu kan. Padahal sebenarnya enggak sih. Kayak tadi yang kayak Kak Urai bilang kan, kalau kita tuh attracted sama someone yang successful misalnya, yang karismatik, ya bukan berarti kita tuh matre, bukan berarti kita tuh nyari orang yang sempurna, enggak gitu. Karena ya kita juga sadar bahwa sebenarnya semua orang termasuk kita sendiri juga punya kekurangan yang masing-masing kan. Cuman ya bahkan kalau kita mau ngomongin TikTok, ya isi konten TikTok juga beragam ya, nggak semuanya punya standar yang sama juga gitu. Karena ya orang-orang yang selingkuh atau apa segala macam, they're on TikTok as Wah well itu gitu kan. bermodal kuota kita akan tahu Iya, aib orang. benar, benar, benar. Tapi kalau menurut kamu nih ya, kan salah satu yang dibahas di soal standar TikTok ini mengenai providers mindset. Ya bahwa soal ya kalau in relationship nggak boleh split bill harusnya gitu kan, harus the man's paying. Terus kalaupun istri kerja kayak nanti apa tetap aja gajinya istri adalah uangnya istri, tapi kalau gajinya suami adalah uangnya istri juga gitu kan. Uangnya suami dan istri kayak for the whole household lah gitu. Kalau menurut kamu gimana? Apakah itu suatu standar yang salah? Apakah itu juga sesuatu yang kamu cari in a relationship atau enggak? Jadi kalau menurut aku ya soal provider mindset itu memang sebenarnya naturally harusnya memang dipunyai laki-laki menurut aku ya gitu. Tapi nanti either misalnya apakah dalam prakteknya misalnya si laki-laki ini atau si suaminya ini misalnya mengalami sesuatu sehingga dia tidak bisa provide, itu kan ya balik lagi sih menurut aku kalau masih pacaran mungkin ya masih yang sewajar-sewajarnya aja gitu ya. Cuman beda lagi kalau mungkin kalau udah menikah kan memang itu kewajiban suami untuk provide Betul, gitu. betul. Itu sih. Dan balik lagi kalau misalnya kadang-kadang kan suka ada misalnya kalau first date atau apa gitu ya. Memang kalau aku sih nggak menganut yang apa istilahnya harus cowok yang bayar. Enggak sih, justru aku nggak menganut paham-paham tertentu gitu. Maksudnya kayak misalnya aku lebih respect apalagi kalau dia ngajak, dia memang kan karena kan maksudnya kalau misalnya memang dia ngajak dan apa namanya ya dia yang pay for it lah gitu kan gitu. Ya I can pay for that juga gitu, but di situ sih aku pengen lihat apa namanya intentionnya dia seperti apa gitu. Kalau misalnya ya memang kalau bisa dibilang bahwa ya kan belum jadi apa-apa, makanya mau split dia atau apa ya balik lagi sih, that's not my misalnya itu nggak value-nya aku sih gitu. Jadi nggak kelihatan atraktif buat kamu? Menurut aku ya. Iya. Gitu. Nah, dan bahkan kalau misalnya ya aku pernah lah misalnya dating itu kalau aku memang udah nggak interest sama orangnya dan aku akan bayar semuanya aja. Oh. Udah, biar nggak usah ketemu lagi, nggak usah ada utang. Berarti kalau sampai kamu yang bayar, it's a bad sign. Iya. Udah, Okay. nggak usah ketemu lagi, udah. Dan kalau menurut aku, sebenarnya ya, pertama kali rame di TikTok soal masalah split bill ini, atau dibayarin sama ceweknya, aku tuh kaget loh. Kenapa? Karena di kesehariannya aku, tiap kali perginya ini cuma berdua gitu ya. Berdua kan nggak selalu dating kan, bisa ini teman kita, bisa atasan habis meeting kita makan di mana dulu gitu kan, atau sama bahkan kadang sama teammates aku, subordinates aku, orang yang secara level sebenarnya dia juniornya aku gitu. Kalau perginya cuma berdua, mereka tuh selalu ngotot untuk bayarin gitu loh. Karena aku kadang giliran sih maksudnya, ya maksudnya dalam artian kita kalau nggak split bill agak gimana ya kalau misalnya harganya 105.000 terus dia bener-bener bagi 52.500 itu aku ilfil banget sih. Nggak, maksudnya gini, kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya nih ya dia beli tiket nonton misalnya ya, dia beliin makan misalnya, ataupun misalnya makan kali ini siapa yang bayar, abis itu siapa yang bayar, itu fine-fine aja sih gitu. Iya, betul. Selama memang kesepakatan bersama. Betul, dan kenapa tadi aku bilang kaget, ternyata itu adalah isu yang banyak diperdebatkan, dan pada akhirnya aku ngelihatnya gini,
sebenarnya kalau memang kita pengen cari cowok yang providers mindset dalam artian everything on him, itu ya sah-sah aja, namanya juga pilihan hidup orang Iya, gitu kan. ya namanya juga kalau Betul, istilahnya kepengen kan ya siapa yang ya, nggak kepengen. betul betul. Tapi sebenarnya harus tahu juga orang yang seperti itu adanya di mana. Adanya di mana dan Betul. kualitas diri kita tuh Kitanya seperti betul, apa. exactly. Karena tadi ya, karena mungkin di situasi aku, kenapa aku belum pernah ketemu ketika pergi berdua sama cowok, terus mereka minta aku yang bayar atau split bill, karena tadinya aku mikir ya, cowok tuh gengsi kalau dibayarin. Tadinya belief aku tuh seperti itu. Tadinya aku pikir, oh mungkin mereka Enggak kok, kayak yang ada juga kan ternyata kan. ada ya kok yang es teh aja Ya, minta ditransfer. exactly kan. Nah, itu kan Ada. tadinya aku pikir semua cowok tuh gengsi kalau dibayarin cewek gitu. Tapi ternyata setelah ada TikTok kan jadi tahu nih Enggak. the other side of the world gitu kan. Nah, makanya dari situ aku sadar, oh ya mungkin karena masalah circle-nya juga gitu kan. So ya, if you ladies, bener yang tadi kamu bilang, kalau memang maunya cari yang seperti itu, harus tahu mereka ada di mana, ya kan. Dan ketika kamu udah tahu mereka ada di mana ya, kita juga mesti fit in juga dong. Jadi jangan sampai kita menganggap pengen cari seseorang yang wow, tapi kita sendiri juga kayak belum bisa bersanding di level yang sama dengan dia juga gitu sih. Iya, jadi kayak misalnya Ya. nih, pengen yang kayak gini, yang Hmm. rapi, yang ganteng misalnya gitu, Mm-mm. yang atletis segala macam. Nah dia sendiri malas olahraga, Ya, betul, nggak merawat betul, diri, betul, betul. malas-malasan aja rebahan doang misalnya gitu Ya, kan. gak fair juga sih sebenarnya jadinya kan Ya kalau kayak iya gitu. makanya Ya, ya, gitu kan. Jadi kayak ya balik lagi, tahu hmm, tempe is good, tahu diri is bad. ya. Dan aku punya unpopular opinion sih soal ekonomi dalam rumah tangga ya. Secara agama, walaupun pengetahuan agamaku juga nggak bagus-bagus banget, emang bener harusnya yang menafkahi semua itu adalah suami gitu. Tapi kita nggak bisa menutup mata juga bahwa di Indonesia masih banyak banget keluarga tidak mampu kan. Dalam artian definisi mampu itu kan bukan sekedar makan kenyang, tapi makan bernutrisi, ya kan. Terus Dan hidup layak lah hidup ya. layak, betul. Terus kayak bisa dapat pendidikan yang bagus dan kadang emang penghasilan suami aja kan belum tentu cukup gitu. Betul. Jadi aku ngelihatnya memang idealnya semua dari suami gitu. Tapi kalau memang situasi mengharuskan istrinya kerja dan penghasilan istrinya dipakai untuk menambah biaya pendidikan anak, menurut aku nggak apa-apa juga sih gitu. Dan jadi buat istri-istri yang bekerja untuk support suaminya, menurut aku nggak usah malu juga gitu. Nggak usah malu juga karena you just want to do something good for your kids gitu. Daripada gengsi, istrinya gengsi, nggak mau kerja, takut karena kan di Indonesia juga ada gitu kan, kalau istri kerja, "Ih kenapa kamu kerja? Suaminya nggak mampu ya nafkahin kalian," gitu, itu kan konyol juga. Daripada nurutin omongan kayak gitu, tapi terus masa depan anak jadi terancam, ya buat apa juga gitu. Jadi ya, again, it's okay, just do whatever best for you and your family, dan selama ada kesepakatan antara Iya, betul. kedua belah pihak, go ahead Selama gitu. sepakat dan Selama sepakat, bisa iya kompromi betul. sih fine-fine aja. Ya, betul. Nah terus balik lagi ke kamu nih Rai. Ada nggak sih pengalaman yang paling nggak mengenakan, ya boleh nggak ceritain ke kita Iya. nih, pengalaman yang paling nggak mengenakan dalam proses mencari jodoh itu, suka dukanya kayak gimana? Ya macam-macam sih, kan ketemu Hmm, orang macam-macam ya betul. gitu. Sebenarnya kadang juga yang gak enakin kadang ada tekanan Hmm, dari keluarga kayak gitu-gitu, hmm, ataupun juga misalnya ya ketemu orang yang nggak bener lah ya gitu, hmm, itu kan hmm, nggak enak gitu ya. hmm, Cuman ya memang balik lagi how kita responnya aja sih hmm, gitu. Apakah kita memang mau fokus terus ke masalah itu, ke orang itu, terus nggak bisa hmm, move on hmm, gitu, ya hmm, ngapain. Kalau aku sih bukan tipe orang yang nangis-nangis kayak gimana hmm, gitu hmm, kan, terus nggak bisa move on gimana, ya enggak hmm, sih. Kalau hmm, aku sih ya udah dijalanin aja hmm. gitu, nggak yang apa namanya dibikin ribet Iya, gitu. iya, Kalau misalnya nggak cocok dan ya let iya, go, iya, kita move to iya. another. Karena kan eee, menurut aku ya, aku sih percaya bahwa Hmm, misalnya kalau memang kita mencari hmm, dan istilahnya kita berdoa gitu hmm, ya, hmm. dan masa sih Allah nggak kasih gitu, Iya, iya. itu sih, itu aja. Ya, and I can actually see that. Jadi aku juga lihat sih kamu tuh walaupun kamu sebenarnya punya keinginan yang cukup kuat gitu kan buat getting married, tapi kamu juga nggak kayak yang maksain gitu loh. Maksain dalam artian kayak
Kayak I still remember satu curhatan terakhir kamu ini soal cowok. Ya kan di situ aku tuh dulu khawatir, aku agak awalnya ya karena Heeh. mungkin karena teman-teman aku banyak yang seperti itu yang lain Heeh. kan. Udah tahu sebenarnya cowoknya nih Red flag. red flag, ya kan ngegantungin kamu kan pada Heeh. saat itu kan. Kalau temen aku yang kebanyakan tuh kayak terus nih digas Oh, terus aku sampai enggak. akhirnya kayak patah hatinya, bleeding-nya udah berdarah habis-habisan gitu kan. Oh. Waktu itu kan aku sampai bilang sama kamu kan, tapi you have to know when to stop Kak. Ingat gak sih Iya, aku ngomong heeh, gitu kan. heeh. Dan aku bersyukur banget karena kamu ternyata bisa gitu ngerem. Bahkan aku sendiri belum tentu selalu bisa kayak gitu gitu kayak kayak kalau belum berhasil ya dibikin berhasil gitu. Tapi I learn it the hard way itu nggak sehat juga gitu. Kalau memang dari awal kita udah identify ada red flag, kita identify cowok ini sebenarnya nggak niat-niat banget gitu kan, ya udah nggak usah diterusin, move on to another. Dan aku lihat kamu you can do it better than me sih di soal di Bisa aja. aspeknya ya di Iya. aspeknya satu itu. Jadi kalau buat aku, Iya. I don't know, but I think I see it somewhere else juga. Hmm. Lihat juga sempat Hmm. baca di mana. Hmm. I think relationship itu business decision. Gitu. Oh, Jadi oke. karena di situ ada untung ruginya gitu. There will be loss kalau misalnya you terus-terusan kayak ngikutin ini, gitu kan. Dan nggak ada untungnya juga gitu. Dan what should I ngapain gue terusin gitu. Itu sih kalau buat aku sih seperti itu gitu. Dan same with marriage gitu, kalau misalnya itu juga menurut aku business decision, which is if you istilahnya dari awal memang udah nilai bahwa ada beberapa nih kayaknya yang lo nggak compatible nih sama dia gitu. Karena ada beberapa yang istilahnya frekuensinya udah beda nih gitu. Atau misalnya dia insecure misalnya atau kayak gimana atau apa. Then just cut it and let's move on gitu. Nggak perlu pakai baper-baper. Karena gitu sih, aku sih nggak terlalu yang ya balik lagi karena aku tuh memang bukan tipe yang melankolis ya. Iya Tipe sih. yang nangis-nangis gimana enggak. No. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah, bye aja. Selesai gitu. Nggak pernah. Soalnya mungkin juga dipengaruhi sama I have a strong bonding with my father ya. Jadi kayak standar, bukan berarti kayak aku nyari kayak papaku, enggak. Tapi standar aku untuk how they treat me itu adalah ya gimana papaku memperlakukan aku gitu. Jadi kayak gimana caranya lo bisa istilahnya tuh termehek-mehek sama orang yang cuma digituin, nggak bisa. Karena bapak gue memperlakukan gue lebih dari more than the bare minimum. More than the bare minimum gitu. Jadi how can I termehek-mehek gitu, nggak bisa gitu. Jadi makanya aku juga punya banyak banget temen yang istilahnya tuh support aku gitu kan. Jadi kayak nggak sempat buat sedih, dan bukan nggak sempat buat sedih sih, tapi emang kayak enggak sih, aku tuh emang nggak pernah hampir nggak pernah yang mewek gimana gitu, enggak. Emang nggak tipe yang kayak gitu sih. Jadi ya udah gitu, nggak yang dibikin sedih lama-lama. Tapi ini good lesson juga sih ya buat para fathers di luar sana, bahwa emang benar ketika kita sebagai anak udah terbiasa dicintai secara proper, ya kan? Kita tuh jadi ngerasa ketika ada orang lain tidak kayak memperlakukan kita dengan buruk, kita jadi bisa ngebedain yang benar gimana, yang nggak benar tuh gimana gitu ya. Beda dengan anak-anak yang memang unfortunately their whole life tuh mengalami hal-hal yang nggak mengenakan, sehingga ketika ada cowok memperlakukan mereka dengan buruk, mereka ngerasa bukannya emang wajarnya begitu ya gitu. Satu bukan mewajar, normalisasi ya. Jadi menormalisasi. Mewajarkan atau normalisasi. Juga ini sih kayak misalnya didengerin dikit sama cowok udah langsung luluh gitu. Ya. Enggak lah ya, aku enggak tipe yang kayak gitu. Jadi kayak that's so bare minimum gitu kan. Iya. Betul. Jadi ini juga pernah dengar istilah love bombing kan? Iya. Jadi dulu waktu masih remaja nih, karena kebanyakan baca novel kali ya. Itu kan di novel tuh cowok-cowok kayak effort banget kan. Deketin cewek gitu, kayak dikasih hadiah, dianterin pulang, kayak gitu-gitu. Itu aku ngerasa jadi normal. Standar TikTok itu. Iya kan, tapi itu salah satu standar TikTok juga ya. Kayak harus yang se-effort itu. Tapi setelah dewasa aku kaget, ternyata itu banyak dilakukan sebagai teknik love bombing. Jadi baru kenal langsung diperlakukan segitu istimewanya, tujuannya apa? Cuman buat ngambil hati doang. Nanti ketika si ceweknya ini udah jatuh hati gitu kan,
baru keluar toksiknya, baru keluar aslinya gitu. Iya. Baru keluar manipulasinya, bohongnya, kekerasannya gitu, verbal atau physical abuse-nya gitu. Dan karena si ceweknya udah terlanjur jatuh hati, Bucin. bucin udah bucin, udah terlalu kecintaan gitu kan. Jadi diperlakukan seburuk apapun, dia masih kebayang-bayang, tapi dulu dia baik kok, dia bisa kok berubah balik lagi kayak dulu. Padahal sebenarnya dia nggak pernah berubah, emang aslinya dia tuh begitu. Jadi ternyata makanya itu tadi, kalau kita tuh udah merasakan lingkungan yang support kita, lingkungan yang care sama kita jadi bisa ngebedain mana yang care beneran care, mana yang genuine, Betul. mana yang tulus, dan mana yang fake gitu. Itu kerasa aja gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang memang nggak beruntung terlahir di rumah yang tidak dipenuhi oleh cinta, istilah zaman sekarang tangki cintanya kosong gitu ya. Iya. Yang nggak apa-apa, tangki cinta itu kan nggak mesti dipenuhi oleh pasangan. Kalau emang belum ada, istilah dengan cinta dari kita ke diri kita sendiri, ya kan, cari inner circle yang suportif, cari teman-teman baru, kayak kita aja bisa berteman dari TikTok gitu kan. Ya, cari orang-orang yang memang bisa support kita, bisa bikin kita ngerasa fulfilled. Karena memang benar tangki cinta harus terisi, tapi nggak mesti dari pasangan, terutama pasangan yang toksik. Karena kalau pasangan toksik bukannya terisi, malah makin minus itu, tangki cintanya makin terkuras habis gitu kan. Ya, jadi take your time ya, I think. Iya. Take your time. Self-awareness juga. Self-awareness juga. Ya, self-awareness juga tadi ya, jangan sampai kita mau dapet cowok yang skornya A+ gitu kan, A+, tapi kita sendiri masih C- gitu kan. Jadi ya harus, tadi apa istilah kamu, tahu Tahu diri. tempe is good, but tahu diri is Iya, better. is better. Nah, final question for you. Yes. Ya, kira-kira apa nih yang jadi harapan kamu ke depannya? Apakah sekarang masih pengen fokus mencari si belahan jiwa gitu kan? Kak Aura ini lagi udah mau selesai S2 ya, keren loh. Aku lagi ngerjain tesis. Ya, lagi ngerjain tesis gitu. Apakah emang sekarang fokusnya lagi di situ dulu atau gimana nih for you? Kebetulan kan minggu ini terakhir submit ya, jadi kayaknya saya minggu ini mikirin itu dulu Fokusnya ya, ke situ itu dulu gitu. Iya, Nah setelahnya mungkin baru kita iya. lihat, tapi ya balik lagi namanya self awareness, self care itu tetap kita jalanin Tetap sih. jalan gitu Iya. kan. Apapun yang Karena kita kan kita lakukan nggak sekarang. tahu ketemunya kapan. Iya, betul juga sih ya. Gitu. Jadi kalau kata komen orang-orang kantor, kok bisa-bisanya dandanan selalu on point setiap hari. Loh kan kita nggak tahu ketemu siapa. Oh iya, benar juga sih. Oke, thank you banget Kak Urai for Thank coming you. untuk share stories-nya. Ya, nah buat teman-teman yang pengen lihat lagi video obrolan aku sama teman-teman aku yang selanjutnya, jangan lupa subscribe YouTube channel The Love Stories. Dan buat kalian yang pengen cari jodoh ya bareng sama aku, nanti Kak Urai juga ikut ya events-nya kita ya. Jadi nanti Siap. The Love Story akan bikin matchmaking events, dan bedanya event perjodohan kita dengan event perjodohan lain di luar sana itu sambil dilengkapi dengan education-nya juga. Ya, jadi kita akan belajar juga persiapan keuangannya dari sudut pandang pembekalan agamanya juga gitu. Jadi ya karena tadi ya selain kita mencari orang yang tepat, kita juga harus membangun diri kita supaya siap jadi orang yang tepat juga. Oke, finally thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Dadah.